Berlatar di kota Washington DC, Amerika Serikat, tepatnya pada tahun 1974, cerita itu dimimitikan dengan memperlihatkan dua orang wanita bahenol yang sedang nongkrong di restoran Padang. Kita perkenalkan terlebih dahulu, ini bernama Jill dan satunya lagi bernama Karen. Terlihat mereka berdua sedang menikmati makan malam sambil mengobrol. Singkat cerita, setelah selesai lantas mereka berdua pun berniat kembali pulang ke rumahnya masing-masing. Tetapi Jill terlebih dahulu pergi ke belakang restoran untuk menunggu seseorang yang menjemputnya. Ketika menunggu, Jill sempat melihat seorang pria bermasker tengah berjalan sambil inkluk-inklukan dengan tongkatnya. Nampaknya orang tersebut mengalami sebuah kecelakaan sehingga menyebabkan beliau menjadi seperti ini. Kemudian orang itu pun meminta bantuan pada Jill untuk mengambilkan kunci mobilnya yang terjatuh. Merasa kasihan melihat pria itu, lantas Jill pun langsung menolongnya. Namun saat sedang mengambil kuncinya, tiba-tiba orang tersebut berniat menyerang Jill. Tapi beruntung, niat jahat itu gagal karena saat bersamaan seseorang yang Jill tunggu akhirnya datang. His gun out. Helping him with what? Find his key. Did you hear me? I said now! Akibat percobaan untuk membunuh Jill gagal, kini si pria misterius itu berniat mencoba membunuh target berikutnya, yang tidak lain tidak bukan adalah teman Jill. Siapa lagi kalau bukan Karen. Nah, ketika si Karen baru keluar dari restoran, ia menemukan sarung tangan milik Jill yang terjatuh. Namun tiba-tiba dari arah belakang, pria misterius itu langsung ngebekep si Karen. Setelah Karen dibekep sampai pingsan, pria misterius itu mulai membawanya entah mau diapakan. What's me? Ketika sampai di lokasi sepi dan poek, pria misterius itu pun langsung memutilasi tubuh Karen. Siapa sih pria yang tega membunuh wanita tak bersalah? Nah, orang itu bernama Ted Bundy. Nama lengkapnya Theodore Robert Bundy. Dia merupakan seorang pembunuh berantai Amerika Serikat yang menculik, memperkaos, membunuh banyak wanita dan gadis muda pada tahun 1970-an. Jadi kali ini saya akan menceritakan kisah nyata dari pembunuh berantai di Amerika, yaitu Ted Bundy. Jika kalian menemukan ketidaksamaan dari nama, cerita, atau apapun dengan kasus aslinya, kalian bisa cari tahu langsung untuk memastikan kisah cerita aslinya. Oke barudak? Well, kanjut! Kemudian pada tanggal 4 Januari tahun 1974, tepatnya di kantor polisi yang berada di Washington, terlihat para anggota sedang membicarakan kasus pembunuhan berantai. Dan kasus kali ini memakan korban para wanita dan gadis-gadis muda. Seorang polwan bernama Mike Hennessy sedang menjelaskan salah satu korban. Beliau mengatakan bahwa sang korban sebelum dibunuh sempat mendapat pukulan benda tumpul pada bagian kepala. Mike juga telah mengumpulkan beberapa informasi dari para korban yang sempat selamat dari percobaan pembunuhan. Bukti lain juga telah polisi dapatkan, di antaranya sang pelaku menggunakan mobil VW atau mobil kodok berwarna coklat. Mike juga memerintahkan anggotanya untuk secepat mungkin melakukan pencarian pada si pelaku dengan ciri-ciri yang telah Mike jelaskan. Tak berselang lama, datanglah seorang agen FBI bernama Robert. Ini bebenguknya. Tentu saja kedatangan beliau untuk ikut menangani kasus ini karena kasus Ted Bundy sudah sangat meresahkan, apalagi bagi para gadis muda. So forgot the fifth victim, Roberta Parks. About. I'm not here to step on anyone's toes. In this case, have they been developing their own leads? This is my son Shane. He just Kathy here, she's from our sex crimes. Quiet around here for the last 3 months. Pada tanggal 31 Oktober, adegan pun berpindah dengan memperlihatkan sosok psikopat Ted Bundy. Kala itu dia sedang bersiap-siap akan mencari korban selanjutnya. Dan pada malam ini, ketika Ted sedang menyetir, ia melihat seorang wanita yang tengah berjalan sendirian di gigir jalan. Ted yang melihatnya pun mencoba menghampiri wanita itu untuk melancarkan aksinya dengan berpura-pura memberi tumpangan.
Namun si wanita yang sadar melihat gerak-gerik Ted aneh, dengan cepat wanita itu pun langsung berlari menjauh. Namun sebagai psikopat sejati, Ted tidak tinggal diam atau membiarkan wanita itu pergi. Lantas Ted segera mengejar wanita itu kemanapun dia pergi. Nah, saat si wanita itu sedang bersembunyi, Ted langsung ngebekepnya hingga membuat wanita itu pingsan. Seperti biasa, saat Ted mendapatkan korbannya, ia terlebih dahulu memperkaosnya, kemudian jasadnya pun dimutilasi dan dibuang di sebuah tempat. Leaving her body. The person in that situation. Pada tanggal 8 November 1974, tepatnya di kota Murray, Utah, Amerika Serikat, kita diperlihatkan pada seorang wanita bernama Carol. Ini si sayangku. Saat Carol mau belanja, datang si Ted yang sedang menyamar menjadi petugas polisi. Ted memberitahu bahwa mobil kamu telah dibobol oleh maling, jadi Ted menyuruh Carol untuk segera memeriksanya. Tetapi hal itu hanyalah alibi atau kebohongan yang Ted lakukan agar bisa menculik Carol. Kemudian Ted menyuruh Carol untuk ikut dengannya ke kantor polisi demi membuat laporan atas tindakan pembobolan pada mobilnya. Carol yang saat itu tidak tahu apa-apa dan tidak mau ribet, dirinya pun ikut apa yang dikatakan Ted. Lantas ia pun masuk ke dalam mobil Ted dan pergi dari tempat itu. How do you know Jim again? Station is. Nah, ketika di tengah perjalanan, Ted mulai melancarkan aksinya kembali dan langsung menyerang Carol. Tapi beruntung, Carol berhasil melawan dan keluar dari mobil. Ya, walaupun sempat mendapat pukulan di kepalanya. Tak lama datang pengendara lain yang melihat kejadian itu. Dengan cepat, Carol meminta tolong pada pengendara tersebut dan segera kabur dari sana. Sehingga aksi Ted kali ini harus berujung gagal. Kemudian adegan pun berpindah kepada si polwan beserta agen FBI yaitu Robert. Kala itu mereka sedang membicarakan kasus Ted yang makin hari makin bertambah korbannya. Namun di sela obrolan itu, perhatian mereka tertuju pada siaran berita di TV yang memberitakan salah satu korban Ted Bundy baru saja ditemukan jasadnya. Dan korban tersebut bernama Brenda. Melihat berita itu, Mike dan Robert segera mendatangi tempat forensik yang mungkin bisa mendapatkan informasi selanjutnya. Singkat cerita, ketika sudah berada di sana, mereka melakukan pemeriksaan pada sang korban yang dibantu oleh dokter ahli forensik. Kemudian setelah beres memeriksa, datanglah seorang emak-emak yang merupakan ibu dari salah satu korban Ted Bundy. Si ibu meminta kepada Mike dan Robert untuk segera menemukan dan menghukum berat si pelaku. Bila perlu si pelaku harus ditembak mati karena ia telah membunuh anaknya yang tak bersalah. Yes, I'm Lindy. I don't want to hear that word ever. I want you to find the monster, to find him. Pada tanggal 16 Agustus 1975, terlihat Ted sedang bersiap-siap akan melancarkan aksinya lagi, di mana ia mengincar seorang gadis muda yang tengah sendirian di rumah. Namun saat Ted kembali ke mobil untuk mengambil peralatan aksinya, datang pihak polisi yang sempat melihat gerak-gerik mencurigakan dari Ted. Lantas mereka pun langsung membawa Ted ke kantor untuk menginterogasinya. Kemudian pihak polisi pun memberikan beberapa pertanyaan kepada Ted. Di sana juga sudah ada Carol, yaitu salah satu korban yang selamat. Tentu saja kehadiran beliau di kantor polisi untuk memberikan kesaksian dan juga keterangan. Apakah benar si Ted ini mencoba melakukan pembunuhan padanya? Carol juga meminta pihak polisi agar Ted segera dihukum seberat-beratnya. Take your time. Never forget his face. Never. We'll be in touch. I'll testify. Say the fantasy is more stimulating to this Ritual in this person. physically. Because Akan tetapi tidak semudah itu bagi pihak kepolisian untuk langsung menghukumnya, karena si Ted merupakan orang yang sangat pintar dan cerdas, di mana ia berhasil menjawab semua pertanyaan yang diajukan. Menurut yang saya baca, saat Ted masih bersekolah, dia sering mendapat juara di kelasnya atau orang berprestasi. Namun di sisi lain, Ted juga merupakan orang yang tidak mau bersosialisasi atau bermain dengan teman seusianya alias introvert.
Kemudian pihak kepolisian pun harus mencari petunjuk dan bukti terlebih dahulu sebelum menghukum Ted. Dan setelah dilakukan investigasi, akhirnya Ted dinyatakan bersalah atas percobaan pembunuhan pada Carol. Dengan begitu, Ted mendapat hukuman 15 tahun penjara. Nah, perlu diketahui pihak polisi belum bisa menemukan petunjuk atau bukti konkret yang memberatkan kalau Ted sebenarnya adalah pelaku pembunuh berantai itu, yang kini sedang diselidiki oleh pihak FBI dan kepolisian pusat. I believe it began with an unnatural obsession and to not be seen, to me yet to be found. Pada tanggal 10 Januari tahun 1978, 2 tahun setelah kepolisian lokal menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara kepada Ted Bundy, namun dia berhasil lolos dari penjara dan mengasingkan diri ke Florida. Namun pada kisah aslinya, sebelum ia pergi ke Florida, Ted pernah mencoba melarikan diri dengan melompat dari jendela penjara, akan tetapi aksinya malah ketahuan dan kembali tertangkap. Tak menyerah begitu saja, setelah 8 hari dari aksi pertamanya gagal, Ted kembali berusaha melarikan diri, di mana ia melubangi atap pada sel tahanannya. Nah, barulah percobaan keduanya berhasil dan langsung kabur ke Florida. Namun sesampainya di sana, sosok Ted tidak ada kapok-kapoknya, di mana ia kembali melancarkan aksinya dengan menargetkan seorang wanita yang sedang sendirian di dalam mobil. Akan tetapi usahanya itu harus gagal lagi karena si wanita memberikan perlawanan dan berteriak meminta tolong. Tolong! Akibat teriakan yang cukup keras, datanglah 2 orang pria yang sempat melintas. Are you okay? Pada tanggal 11 Januari 1978, Mike dan Robert mendatangi rumah dari ibunya Ted. Kita perkenalkan terlebih dahulu si ibu bernama Louise. Dan kedatangan mereka hanya ingin menanyakan bagaimana kehidupan Ted saat dirinya masih anak-anak hingga beranjak remaja. Namun Louise tidak memberikan informasi yang lebih detail karena menurut pengakuan sang ibu, Ted telah pergi dari rumah semenjak ia mulai remaja. Dan sampai sekarang Louise tidak pernah bertemu kembali dengan Ted. Namun demi kebaikan dan kebenaran, Louise berjanji akan memberikan semua informasi yang ia dapat jika suatu saat berjumpa kembali dengan sang anak. And the things those awful women in church are whispering. With all due respect, ma'am, your son is Tried to force me to give my baby up for adoption. without a trace. Remember? Nothing to do with that. The best son in the whole world. Well, that was interesting. Kembali ke Ted, setelah aksinya gagal semalam, lantas ia pun menyewa sebuah penginapan dan memasukkan identitasnya agar sang pemilik penginapan percaya. Ted sengaja menyewa penginapan di dekat asrama putri tentunya agar ia bisa dengan mudah melancarkan aksinya kembali. Dan pada hari pertamanya tinggal, Ted mulai berbaur dengan para wanita di sana. Tak hanya itu, ia juga mulai berkenalan dengan seorang wanita bernama Shirley Lady. Setelah berhasil berkenalan, Ted mulai mengawasi aktivitas Shirley di kamar asramanya. Ted juga mendatangi kamar Shirley dengan harapan agar bisa mengobrol berduaan. Seperti kebanyakan psikopat lainnya, biasanya mereka akan terlihat baik, berkarismatik, dan elegan di depan para korbannya. Dan Shirley menganggap bahwa Ted merupakan orang yang keren, ganteng, sama seperti saya. Gantengnya ya, bukan kelakuannya. Tak hanya itu, Shirley juga sempat memberi Ted makanan karena baginya Ted merupakan orang baik. You look like you could use a decent meal. Don't mention it. Would you maybe? But I can't. I have a boyfriend. Night. Kemudian saat Ted kembali ke penginapannya, disinilah kegilaan dan betapa stresnya Ted mulai terlihat, di mana ia menghajar dan mengubah-abik patung manekin. Saking sintingnya, Ted malah bermantap-mantap dengan manekin tersebut dan membayangkan dirinya sedang digengbeng oleh 3 wanita. Usus punya usus,
ternyata si Ted memiliki fetis aneh dan juga gangguan seksual bernama nekrofilia. Nekrofilia sendiri adalah jenis penyimpangan seksual dan orang yang mengidap penyakit ini bisa bermantap-mantap dengan mayat, yaitu perilaku seks abnormal terhadap sesuatu yang tidak lazim dan juga bisa meningkatkan hasrat seseorang. Namun di film ini Ted memiliki kelainan seksual yang mengacu pada kekerasan dan kekejaman, mungkin yang kita kenal dengan sebutan BDSM. Di sisi lain, pihak FBI yaitu Robert mendengar informasi percobaan pembunuhan di Florida. Ia pun segera mengajak Mike untuk pergi ke TKP guna melakukan investigasi lebih lanjut. Bisa saja pelakunya adalah Ted Bundy yang sebelumnya kabur dari sel penjara. Kembali ke tempat penginapan Shirley. Pada siang hari, Shirley mencoba datang ke penginapan Ted dengan tujuan ingin mengambil kembali piring makanan yang semalam diberi. Namun sesampainya di sana, ia dikejutkan dengan isi kamar Ted yang dipenuhi manekin dan juga buku majalah yang berisi kekerasan. Melihat keanehan ini membuat Shirley semakin tidak nyaman, tetapi Ted tidak langsung membunuhnya. Padahal itu adalah kesempatan untuk melakukan hal bejatnya. Kemudian setelah piring itu dikembalikan, lantas Shirley pun langsung pergi dari sana. Sementara Ted yang sudah lama tidak beraksi membuat jiwa psikopatnya semakin bergejolak. Karena yang kita tahu, jika Ted berhasil membunuh korbannya, maka hal itu bisa membuatnya jauh lebih senang. Singkat cerita, malam pun poek. Di saat para wanita sudah tertidur lelap, Ted mulai masuk ke asrama wanita dan disitulah ia kembali melakukan hal bejatnya, di mana ia masuk satu persatu ke kamar wanita dan yang lebih parahnya, Ted malah memperkaos salah satu wanita yang sudah tewas. Setelah puas membunuh dan memperkaos para wanita, sekarang Ted mulai mengincar kamar Shirley. Sedangkan di luar asrama, pada akhirnya polwan Mike tiba di lokasi. Secara kebetulan, ia melihat mobil VW kodok yang terparkir di dekat penginapan. Di sini Mike ingat kalau mobil tersebut sama dengan ciri-ciri mobil milik Ted Bundy. Tak berselang lama, terdengarlah suara teriakan dari arah asrama wanita. Dengan cepat, Mike segera memeriksanya. Dan saat berada di dalam, Mike terkejut melihat para wanita sudah tewas mengenaskan. Dan ada juga beberapa orang yang terluka parah. Shirley yang kala itu berniat dibunuh, beruntung Mike datang tepat waktu. Namun najis dan gobloknya, tembakan Mike malah meleset sehingga Ted berhasil melarikan diri. Sadar jika kejadian ini ulah dari psikopat Ted Bundy, Mike segera menghubungi polisi setempat untuk membantunya melakukan penyergapan dan juga mengevakuasi seluruh korban. Head trauma, possible other victims, send him. Sementara Ted yang berhasil keluar, terlihat dirinya berjalan santai dan tenang seolah-olah bukan dialah pelakunya. Aksinya di Florida adalah akhir dari kisah Ted Bundy. Ted akhirnya berhasil tertangkap pada tanggal 15 Februari 1978. Dan bukti yang memberatkan Ted adalah pembunuhan dua wanita di asrama tadi. Kemudian pada tanggal 24 Januari 1989, Ted dihukum mati dengan cara disetrum. Tetapi sebelum dieksekusi, Ted mengaku bahwa dirinya telah melakukan pembunuhan terhadap 36 wanita. Namun para ahli percaya bahwa pembunuhan yang dilakukan Ted Bundy lebih dari 100 wanita. Tetapi pihak kepolisian hanya bisa menemukan 20 jasad para korban. Dan sampai sekarang, sisa korban lainnya tidak pernah ditemukan lagi.
Lempun Anggesan. Guys, mungkin segitu info di pusat mengabarkan. Saya Dharma yang bertugas di perusahaan kilang minyak Iran mengucapkan hatur nuhun, dan tak luput saya selalu mendoakan kalian semua diberi kesehatan selalu, dilancarkan rezekinya, dipermudah segala urusan. Silakan Bapak Hansip, the one and only closingan. Wassalamualaikum bro. Atas nama ya.